Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para pemirsa, pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa bersua. Semoga tetap langgeng abadi sampai nanti ketemu di sorga. Salam dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan dan dambakan nanti kita mendapatkan syafaatul uzma. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kajian hadis kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Kita akan mengambil bab yang kelima tentang muraqabatullah. Kenapa kita harus membahas tema ini? Karena hari ini adalah detik-detik akhir menjelang berakhirnya tahun 2024. Yang mana tema muraqabah ini adalah sebagai bahan evaluasi kita, sebagai muhasabah kita sepanjang tahun yang lalu, agar kita bisa menatap kembali masa depan di tahun yang akan datang lebih baik daripada tahun sebelumnya. Maka perlu kita ingatkan bahwa pengawasan Allah itu tidak akan tergantung dengan waktu. Waktu bisa berubah, waktu bisa berpindah, tapi pengawasan Allah tetap ada. Oleh karenanya harus kita tingkatkan kualitas ibadah dan amal kita. Jadi muraqabah dari kata raqaba yuraqibu muraqabatan maknanya adalah pengawasan, atau dalam bahasa yang keren adalah monef, yaitu monitoring dan evaluasi. Dan ini bagian daripada cara Allah Subhanahu wa taala untuk memantau, melihat, mengawasi, sekaligus sebagai bahan evaluasi terhadap amal-amal hambanya, agar hamba ini merasakan kebersamaan Allah, agar hamba ini merasakan kedekatan Allah, agar hamba ini punya kesadaran bahwa di sampingnya ada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu akan memicu kerja yang profesional, yang normal, optimal dan maksimal, tanpa ada embel-embel yang mengganggu kinerja dia, sekalipun mungkin tak ada yang mengawasi dari kalangan manusia. Kenapa? Karena kesadaran itu sudah tumbuh dalam dirinya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasinya dimanapun, kapanpun, bersama siapapun, dalam situasi apapun. Kalau itu sudah tumbuh, maka pergantian tahun tak akan berpengaruh. Ya, pergantian hari tidak akan pernah mengganti jati diri. Itulah sebabnya orang perlu ditumbuhkan rasa muraqabatullah. Kalau rasa ini timbul, maka nggak perlu jaksa, nggak perlu polisi, nggak perlu satpol pp, nggak perlu BPKP, nggak perlu BPK, nggak perlu KPK, selesai semua. Kenapa kita harus butuh polisi, butuh jaksa, butuh hakim, butuh BPK, butuh BPKP, butuh KPK, siapa lagi itu pengawasan, butuh irjen gitu kan? Sebenarnya nggak butuh itu semua kalau kesadaran muraqabatullah ada. Yang masalah adalah kesadaran ini belum terwujud dalam kehidupan yang nyata, maka perlu diawasi oleh manusia. Lagi-lagi ujungnya adalah rendah dan lemahnya keimanan kita, sehingga tidak nyambung sampai di sana.
Seakan-akan pengawasan Allah itu di dunia lain, dunia ini juga dunia lain. Seakan-akan gak ada tembus pandang antara situasi di lapangan dengan situasi yang di atas lapangan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu ini ditumbuhkan kesadaran ini di tengah-tengah masyarakat dengan meningkatkan keimanan, ketakwaan dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya banyak ayat yang mengisyaratkan tentang hal itu. Tentang pengawasan Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan Allah sudah pasang CCTV di semua lokasi. Di rumah ada CCTV, di kantor ada CCTV, di perjalanan ada CCTV, di pasar ada CCTV. Ya, di tengah sepi dan sunyi ada CCTV, di rameh dan keramaian gerombolan orang ada CCTV, sehingga pengawasan Allah, CCTV Allah ini menembus batas waktu dan ruang, kapanpun dan dimanapun, dan tidak akan pernah ada yang terlewatkan dari pengawasan Allah. Karena Allah itu la sinatun wala naum, Allah itu nggak ngantuan, nggak tiduran seperti kita yang biasanya ngantuk pada saat dengerin ceramah dan khutbah, ya. Allah la sinatun wala naum. Kalau kita ngawasin satpam, satpol pp atau polisi kan ada kantuknya juga, ada melengnya juga. KPK, BPK, BPKP juga ada melengnya. Kalau dia tahan istiqomah terhadap godaan, itu pun pada saat-saat tertentu bisa jadi dia goyah dan goyang keimanannya. Tapi Allah dibantu oleh para malaikatnya, nggak bisa disuap, nggak bisa menerima gratifikasi, ya, nggak bisa diajak kompromi kalau itu terkait dengan masalah-masalah larangan syar'i. Maka tanpa kompromi kalau itu kaitannya dengan kemaksiatan dan kejahatan. Karena Allah Subhanahu wa taala alladzi yaraka hina taqum. Allah itu melihatmu pada saat kamu sedang berdiri. Wa taqallubaka fis sajidin, ketika kamu sedang berada di tengah-tengah orang yang sedang sujud. Jadi pada saat berdiri, saat sujud, dalam sholat, Allah awasi kita. Apa yang terbesit dalam hati kita, apa yang terngiang-ngiang dalam pikiran kita, walaupun kelihatan merem dan khusyuk pada saat sholat, Allah tahu memori apa yang sedang berjalan dalam pikiran kita. Bisikan apa dalam hati kita, Allah tahu. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu pandangan mata kemana arahnya, sekalipun kacamata riben yang dipakainya. Walaupun di balik cadar mata arahnya, kelopak apa namanya kalau yang hitam itu, kornea matanya kemana itu, pupilnya kemana itu, Allah tahu. Ya, walaupun merem mungkin agak melek-melek dikit, gitu kan, Allah tahu tuh. Ya, nah, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Inilah pengawasan Allah yang begitu ketatnya. Sampai-sampai dikatakan waskat, yaitu pengawasan malekat. Maka nggak perlu kita pengawasan manusia, nggak perlu ada monef segala macam itu. Kalau kesadaran itu tumbuh, masalahnya apa? Kita ini imannya rapuh, maka perlu ada pengawasan yang terus-menerus dilakukan oleh siapapun. Karena pengetahuan Allah Subhanahu wa taala dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala dan mata Allah Subhanahu wa taala tidak dapat dihalangi oleh apapun, sekalipun hal itu tersembunyi. Nggak ada yang samar-samar kan? Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Nggak ada satupun yang bisa tersembunyi di atas bumi dan langit. Di dalam perut bumi ataupun di atas langit sampai lapis 7, nggak ada yang tersembunyi. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah yang mencetak, menggambar kalian semua di dalam rahim. Mau digambar kayak apa? Allah yang berkuasa dan Allah yang punya kehendak. Oleh sebab itu, kalau kita sudah, kalau tidak salah 4 minggu
atau 40 hari gitu yang pertama, itu sudah ada gambaran hidungnya, matanya, itu sudah ada. Walaupun mungkin barangkali ini bisa dilihat saat di USG atau di Terawang begitu ya. Karena Allah yang yusawwirukum fil arham, mau mancung, mau pesek, mau sipit, mau apa lawan sipit tuh? Belum gitu ya. Itu Allah yang gambar tuh. Allah yang gambar ketika kita dalam rahim. La ilaha illallah azizul hakim. Sehingga apa yang dalam perut sebelum barangkali, kalaupun pengetahuan dokter dengan USG itu kan terbatas. Kadang-kadang ditengarai dan diduga laki-laki, ternyata keluarnya perempuan. Ya enggak? Kadang-kadang salah. Sebagaimana orang meramal cuaca, ternyata deres dan banjir lahar, di dalam ramalannya tidak ada misalnya, karena ini sekedar ramalan. Tapi kalau Allah adalah kepastian. Allah itu nggak pernah meramal karena tahu skalanya gitu ya. Kalau kita kan ramal, kenapa dikatakan ramalan cuaca? Ya namanya meramal, bisa salah bisa benar, prediksi. Nggak ada yang bisa berkata pasti. Tapi kalau Allah itu pasti, pengawasannya ada di mana-mana, walaupun tanpa pasang CCTV. Ya, kita aja CCTV kita matiin CCTV-nya. Oh, ada CCTV, tutupin dulu CCTV-nya biar nggak ketahuan gitu. Ya. Bahkan dimatiin listriknya biar nggak ada ya ininya apa strumnya. Karena Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi dikatakan bahwa dalam surat Al-Mu'minat 19 itu ya'lamu kha'inatal a'yun ma tukhfis sudur. Allah tahu pengkhianatan mata dan apa yang terbesit dalam hati. Sehingga kata orang ya, dalamnya lautan bisa diduga, dalamnya apa? Dompet siapa yang tahu gitu ya. Kecuali istri. Ibu tahu itu. Dalamnya dompet itu istrinya Pak Dedi itu. Tipis apa tebel itu yang tahu istrinya. Yang nggak tahu adalah isi hati. Ya itu yang nggak bisa ditebak tuh. Ya, nggak bisa. Walaupun kelihatan senyum-senyum, oh hatinya pedes tuh. Ya, kelihatan manyon-manyon, ternyata rindu. Ya, itu orang bisa aja membohongi dirinya, membohongi orang lain. Tapi kepada Allah Subhanahu wa taala nggak bisa bohong, nggak bisa dusta. Karena ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Apa yang terbesit dan tersembunyi di dalam hati. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala selalu mendampingi kita. Bahkan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala aqrabu min hablil warid. Allah lebih dekat daripada ulat leher kita nih. Seakan-akan menyatu walaupun Allah tidak wahdatul wujud. Kalau akidah yang lain mengatakan wahdatul wujud, Allah menyatu dengan kita, lihat siapa, oh itu Allah, lihat apa Allah, kan nggak boleh itu ya. Allah Subhanahu wa taala menyatu dengan kita dalam arti pengawasannya, bukan nempel secara fisiknya. Ibarat kita di atas ya, kemudian kita lihat semut nih. Semut kan gampang, oh semut di sana kan kelihatan semua nih. Atau kalau nggak usah jauh-jauh gambarnya, kalau kita punya apa? Foto itu yang di atas apa namanya? Drone. Itu kan dia kelihatan semuanya kan? Mau di zoom, mau dia apa kelihatan. Drone aja bisa ngelihat gitu ya, bisa mencari. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang di atasnya drone semuanya. Terpantau, tersembunyi. Kalau drone kan terbatas juga kan jangkauannya. Tapi Allah itu akan menembus batas waktu dan ruang dimanapun, kapanpun. Wahuwa ma'akum ainama kuntum. Dia bersamamu di mana saja kamu berada. Ngumpetkah ya, ngumpetkah atau di mana, itu nggak akan pengaruh. Oleh karena itu ketika kita ya di dalam sholat itu harus bisa membayangkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala di depan kita atau di belakang kita. Dan itu yang disebut oleh Rasulullah SAW ihsan pada saat ditanya oleh malaikat Jibril. Akhbirni ya Muhammad anil ihsan. Tolong beritahu aku tentang apa makna ihsan. Kata Rasulullah SAW, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarab. Bahwa ihsan itu adalah saat kamu beribadah seakan-akan kamu berhadapan langsung dengan Allah. Bahwa depan kita memang tembok.
Kita nggak nyembah tembok, depan kita mungkin Ka'bah, tapi yang kita sembah bukan Ka'bah, itu simbol saja. Yang kita bayangkan adalah Allah Subhanahu wa taala di hadapan kita yang sedang kita sembah. Ibarat orang kalau menghadap raja, menghadap presiden, tawadhu nggak? Rendah hati nggak? Rendah, nggak mungkin dengan busung dada, nggak mungkin dengan congkak dan sombong. Pasti tawadhu, rendah hati, karena yang dihadapi adalah di atas maha segalanya. Maka saat sholat ya nggak usah ngelongok-ngelongok ke atas, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Coba antum kalau menghadap presiden, matanya begini-begini, enggak juga. Siapa? Kalau nggak siap bisa dipecat ente. Itu di hadapan manusia tuh. Bahkan kalau di kerajaan, di keraton-keraton itu, orang dari depan sana udah gimana itu kalau keraton mau menghadap raja itu, para abdi dalam itu merangkak-rangkak tuh, ya enggak? Dari jauh sudah ngesot kata orang. Itu hanya untuk menghadap manusia yang kebetulan menjadi sultan, menjadi raja. Saking tawaduknya, saking hormatnya, saking begitu menghargainya, sampai kalau berjalan menuju raja dan sultan dalam keadaan merangkak. Nah, kita lebih menghadapi di atas sultan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sultannya sultan itu ya Allah. Walinya wali ya Allah. Penguasanya penguasa ya Allah. Ya enggak? Ya maka harus lebih. Maka kata Rasulullah SAW, ketika kamu salat menghadapi sesuatu yang amat besar, Allah Subhanahu wa taala tundukkan hatimu, tundukkan pandanganmu. Maka kalau salat sebaiknya melihat sajadah atau tempat sujud. Ya enggak? Menundukkan pandangan. Walaupun kalau kesana kemari ya makruh aja, karena akan mengurangi fokus kita. Kadang-kadang nunduk aja kelihatan utang-utang masih keliaran di depan. Tuh, utang saya masih banyak. Ingat aja tuh, padahal udah nunduk tuh. Ya enggak? Nah, maka oleh sebab itu ketika sholat harus fokus. Siapa yang kita tuju? Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bisa bayangkan depan kita Allah, ingat di belakang kamu ada Allah tuh. Jangan tolah-toleh ente. Kalau nggak toleh-toleh kepalanya, tolah-toleh pikiran dan hatinya. Allah melihat kita secara fisik memang diem. Yang nggak diem ini pikiran kita melayang-layang kemana-mana. Yang nggak diem hati kita bisa perasaan macam-macam. Allah tahu semua tuh. Sampai sekarang pun dalam keadaan begini Allah tahu isi hati kita, apa pikiran kita itu kemana. Allah tahu. Karena orang konsentrasi dalam mendengarkan pengajian begitu paling 1/4 sampai 20 menit, selebihnya buyar itu kemana-mana udah. Ya. Apalagi tambah ngantuk, khusyuk banget tuh. Ya. Jadi begitulah muraqabah yang sungguhnya sudah kita terapkan setiap kita sholat 5 waktu, 17 rakaat tuh. 17 rakaat begitu terus tiap hari. Maka sholat mengajari kita merasakan muraqabatullah. Itulah sebabnya kalau benar-benar bermakna sesuai dengan sholat yang hakiki dan sesuai dengan tujuan yang substansi, maka sholat itu akan berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Dan gak salah kalau Allah katakan innas sholata tanha anil fakhsyai wal mungkar, bahwa sholat itu membawa dampak apa? Dampak keimanan kita yang menjauhkan diri dari kemaksiatan dan kemungkaran. Kenapa? Saat sholat itu merasa pengawasan Allah. Begitu selesai sholat, mestinya perasaan itu terbawa sampai ketemu sholat lagi kan. Nah kadang-kadang kita enggak. Jangankan di luar sholat, dalam sholat aja udah nggak konsentrasi, nggak fokus, nggak merasakan pengawasan, apalagi pulang udah ganti sendal orang. Dari masjid itu tuker sendal, karena mengikuti ajaran dan tausiah, ambillah yang baik, tinggalkan yang jelek. Maka ambillah sendal yang baik, tinggalkan sendal yang jelek. Itu salah dalam aplikasi. Mestinya terbawa kan? Itu kalau benar-benar ihsan. Tapi karena nggak ihsan ya begitulah. Begitu keluar bawa kotak amal kan gitu. Begitu keluar mic udah hilang. Mau kena dipinjamkan malah hilang semua, gitu kan? Dijual bukan dipakai. Kenapa? Karena tadi itu tidak ihsan, nggak terbawa.
Suasana dalam sholat itu nggak terbawa dalam kehidupan sehari-hari. Maka wajar kalau ya ada sebuah ungkapan bahwa idza lam tanhahu sholatuhu 'anil fahsya'i wal munkar. Apabila sholat kita ini tidak membawa kita semakin jauh dari kejahatan dan kemungkaran, lam yazidhu minallahi illa bu'dan. Maka sholat kita tidak akan bertambah kecuali semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sholat 5 waktu, nggak pernah telat, bahkan ditambah tahajud di tengah malam. Tapi maksiat jalan terus, kejahatan jalan terus. Namanya STMJ. Apa itu? STMJ. Sholat terus, maksiat jalan juga, gitu kan? Nggak ada pengaruh. Lagi-lagi kurang ihsan, lagi-lagi tidak merasakan muraqabatullah. Maka wajar kalau sholat kita nggak menambah apa-apa kecuali jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa peran dan fungsi daripada sholat itu? Hanya untuk menggugurkan kewajiban, bukan untuk menambah keimanan. Ya, begitu kira-kira fungsi daripada ihsan. Makanya yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dari kinerja kita ini adalah ihsan. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsan. Allah itu pingin tahu dari kerjaan kita ihsan apa enggak. Ihsan itu apa? Profesional. Profesional itu apa? Amal soleh. Amal soleh itu apa? Ikhlas dan mengikuti sunnah Rasul sesuai dengan SOP yang ditentukan. Ada orang nggak ada orang ya begitu. Diawasi nggak diawasi ya begitu sesuai dengan SOP-nya. Itulah ihsan. Maka yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala bukan kerja yang banyak, tapi yang berbobot. Yang lebih baik lagi berbobot dan banyak. Bukan banyak-banyakan amal kan kita ini, tapi baik-baikan amal. Man amila sholihan, bukan man amila katsiron gitu. Man amila amalan sholihah. Barang siapa yang beramal soleh, bukan man amila amalan katsiron, enggak. Allah nggak nuntut kita banyak kok, yang penting berkualitas. Maka ketika Allah menyebutkan kata iman dalam setiap ayatnya, pasti di belakangnya ada amal kan. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Bukan wa amilu al-amal al-katsira wa amilul katsira, enggak. Wa amilus sholihat. Salihat itu perbuatan baik. Baik itu apa ukurannya? Ikhlas dan ittiba. Itu aja udah. Makanya syarat seseorang itu bisa ketemu Allah Subhanahu wa taala amal soleh. Yang enggak ada campuran kerak-kerak dosa dan syiriknya. Maka kalau kita lihat di dalam surat Al-Kahfi ayat 110 di bawah pojok sebelah kiri itu dikatakan faman kana yarju liqa'a rabbih. Apa kata Allah? Faman kana yarju liqa, barang siapa yang berharap ketemu Allah, audiensi tatap muka dengan Allah yang nanti yauma idzin wujuhun nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nanti wajah-wajah mukmin mungkin insyaallah termasuk di antaranya kita, wajah kita berseri-seri apa berseri-seri? Berseri-seri, wajah kita ceria, sumringah. Kenapa sumringah? Ila rabbiha nadhira, kepada Rabbnya mereka melihat. Syaratnya apa agar bisa tatap muka dengan Allah di surga itu? Falyamal amalan sholih. Allah nggak cukup mengatakan falyamal, enggak, silakan beramal. Amalnya bagaimana? Amalan sholihah, hendaklah beramal soleh. Yang syaratnya 2 tadi, ikhlas dan ittiba. Untuk memberikan satu tekanan dan penegasan bahwa unsur ikhlas itu paling penting, di penghujung itu mengatakan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Enggak menyekutukan Allah dengan siapapun. Itu syarat apa? Syarat mutlak ketemu Allah Subhanahu wa taala di surga. Tadi karena sudah tumbuh dari muraqabatullah. Ya. Makanya ketika kita berada dimanapun, hendaknya kita bertakwa, tidak tergantung lokasi dan posisi. Posisi dimanapun, jadi apapun, tetap takwa kita pakai sehari-hari. Makanya takwa ini tidak mengenal
jati diri seseorang, nggak mengenal jabatan seseorang, nggak mengenal posisi dan status sosial seseorang. Bisa jadi penjual es teh itu lebih takwa dari kita. Karena ketakwaannya itulah maka Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluarnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu. Jangan-jangan ayat itu yang terkena Pak Sondaji itu. Sekarang kaya mendadak tuh, rumahnya baru, mobilnya baru, umroh sekeluarga, dapat motor listrik, dapat gerobak es apa itu namanya? Haus itu. Pokoknya lengkap. Dalam sekejap mendadak OKB. Coba. Itu pernah diprediksi? Nggak pernah. Mungkin karena takwanya kepada Allah membuat dia begini. Walaupun jalanan ocehan itu ya, itu kan jalanan aja. Jalan untuk menuju anugerah Allah. Itu barangkali wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu. Masya Allah. Ini nggak bisa dinalar. Ini di luar nurul nih. Kok bisa sih? Loh, saya kerja dari bertahun-tahun banting tulang sampai banting piring kalau di rumah marah-marah. Gitu ya. Habis-habisan sampai habis, mati-matian hampir sampai mati. Kayak gini aja, nggak kayak gini aja dari dulu. Motor masih kredit, rumah masih belum lunas gitu kan. Anak belum lunas sekolah bayar. Masih kayak gini aja. Gimana coba? Lah Pak Son haji baru seminggu itu mungkin sebulan lah mendadak semua. Masya Allah. Kalau ini bukan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala min haitsu la tasib, mungkin enggak terjadi. Begitu cara Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu anugerah. Dan begitu pula kalau Allah Subhanahu wa taala berikan musibah. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ya kayak orang sulapan aja, bem salah bem jadi. Prok kayak Pak Tarno itu ya. Tapi itu sulapan. Tapi Allah Subhanahu wa taala bukan sulapan. Sesungguhnya nggak ada penipuan. Allah berkehendak langsung jadi. Sekalipun banyak menghalangi. Dan kalau Allah sudah menghalangi, tak ada satupun yang bisa memberi. Wala mani aliman a'taita. Ya enggak ada yang bisa menghalangi kalau Allah sudah memberi. Wala mu'ti liman mana'ta. Dan tidak ada yang bisa memberi terhadap sesuatu yang Allah cegah. Walaupun orang pingin ngasih, tapi Allah menghalangi nggak dapat. Tapi kalau orang menghalangi, Allah kasih itu. Begitulah Allah Subhanahu wa taala kalau sudah berkehendak. Maka semuanya serahkan kepada Allah karena segalanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillaha haitsu ma kunta, takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Kalaupun pernah kita salah, tutupi kesalahan itu dengan pahala. Wa atbi'as sayyi'atal hasanata tamhuha. Orang pernah salah dan itu tempatnya salah. Orang pernah khilaf karena memang biasa khilaf. Tapi jangan menikmati kesalahan. Jangan kecanduan terhadap kemaksiatan. Maka segera tutupi kesalahan, kemaksiatan, kejahatan dengan kebaikan. Karena innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Bahwa kebaikan itu akan menutupi. Makanya disebut kafarah. Kafar itu sebagai kapur. Kapur itu ya kafur, menutup. Sebagaimana orang kafir. Kafir itu karena jadi tertutup. Apanya? Tertutup hatinya daripada kebenaran. Maka disebut kafir. Kalau bahasa umum namanya kapur kan gitu. Ya. Karena menutup. Kafir, kafaro menutupi dosa. Maka orang yang misalnya puasa di siang hari malah hubungan dengan istrinya kan bayar kafarah kan. Orang yang melanggar larangan-larangan haji itu ada kafarahnya, atau umroh yaitu bayar dam kan gitu. Ya, orang sumpah melanggar sumpahnya ya harus kafarah yaitu puasa. Itu namanya menutupi kemaksiatan dan kejahatan dengan kebaikan. Jangan sampai ya udah lewat kok nggak apa-apa lah. Paling Allah Ghafurur Rahim. Ya memang, tapi nggak bisa begitu. Tutupilah dengan kebaikan. Agar yang tadinya ada menjadi tertutup. Masih ada tapi ketutup. Ya, kalau maghfirah itu kan hilang. Tapi kalau kafarah bukan hilang tapi ditutupi. Ya, maka disitulah adalah menjadi penutup kesalahan kita.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika menyatakan hal itu bahwa semua tidak ada yang bisa kita lewati karena Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi, dan Allah Subhanahu wa taala kalau pingin atau kita pingin dekat sama Allah Subhanahu wa taala dan Allah selalu menjaga kita, ya kita harus menjaga Allah. Bagaimana cara menjaga Allah? Menjalankan perintahnya, menjauhi segala larangannya. Kata Rasulullah SAW, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maka kamu akan dijaga oleh Allah. Tapi kalau kamu nggak menjaga Allah dalam arti nggak dekat sama Allah, ya kamu akan dijauhi Allah dan Allah tidak akan membackup segala urusan. Intinya dekati Allah, dia akan dekat. Kalau jauhi Allah, maka kamu akan dijauhi juga oleh Allah. Ya, ibaratnya kan seperti kata Bimbo itu kan, aku dekat, engkau dekat, aku jauh, engkau jauh. Ya enggak? Man taqarraba ilaihi shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an. Wa man taqarraba ilaihi dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Wa man atani masyian ataitu harwalatan, kata Allah. Barang siapa mendekati aku dengan satu jengkal, hanya sholat 5 waktu saja, satu jengkal karena rutinitas, nggak nambah dengan sholat-sholat yang lain. Dia hanya puasa-puasa Ramadan satu jengkal sebagaimana kewajiban kita, nggak nambah puasa yang lain. Kita haji wajib, nggak pernah umroh yang lain. Kita hanya zakat wajib, nggak pernah sedekah yang lain. Satu jengkal saja, maka Allah mendekati kita dengan satu satu hasta. Lebih dekat sama kita. Dan kalau kita mendekati Allah dengan satu hasta, sholatnya tambah yang sunnah-sunnah, sedekah ditambah yang sunnah-sunnah, ya puasanya ditambah yang sunnah-sunnah dan seterusnya, maka Allah Subhanahu wa taala mendekati kita dengan satu depa. Apabila kita datang kepada Allah dengan berjalan kaki, artinya tidak segera dan tidak siap siaga, Allah menghampiri kita dengan lari-lari kecil. Responnya Allah Subhanahu wa taala lebih daripada kita. Kita aja jalannya masih gontai-gontai, Allah itu ngejar kita gitu. Begitulah responsifnya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita ngejar Allah dengan lari-lari, Allah lebih kencang lagi. Kita semakin kencang, Allah semakin dekat. Maka wajar kalau tadi aqrabu min hablil warid. Itu kalau kita sundul, kita yang proaktif. Ya jangan berharap Allah dekat sama kita kalau kita nggak mau mendekat. Ya kalau hubungan manusia saja, kalau sering orang lobby, sering silaturahmi, kemudian sering mendatangi, apalagi bukan ketika ketemu hanya sekedar jabat tangan, kemudian cium tangan, lebih dari itu bawa buah tangan, malah lebih dekat lagi. Ya Pak Dedi, kalau datang pada seseorang antum hanya cium tangan, hanya jabat tangan, nggak buah tangan, Pak Dedi ini soleh tapi pelit. Gitu. Beda kalau antum jabat tangan, cium tangan, nih Pak Ustadz, nah beda tuh. Ada yang dibawa tuh, itu orang lebih dekat tuh, bukan gratifikasi, tapi ya tahadu tahabu. Orang saling kasih hadiah itu saling cinta timbul. Ya, maka oleh sebab itu ya bukan kita berarti nyuap, bukan. Itu dalam rangka pendekatan, dalam rangka untuk mendekatkan hati. Maka begitu pula dengan Allah. Kalau kita nurutin Allah apa yang diminta dan Allah perintahkan, Allah senang sama kita. Ya sama halnya kita dengan anak kita bangkang, nakal, ya nggak dekat sama kita. Tapi anak ini nggak diperintah aja udah rajin sholatnya, rajin belajarnya, ngapalin Quran, gak usah disuruh sampai khatam. Ya kita nggak usah ngapa-ngapain, udah seneng sama dia. Belum minta aja kita kasih kan? Begitu Pak Dedi ya. Anak Quran. Coba antum punya anak nih, satunya buandelnya pol, satunya rajin pol. Kira-kira kedekatannya sama siapa tuh? Sama-sama anak tuh. Sama-sama anak dari rahim istri antum, dari hasil hubungan antum. Sama-sama tuh. Ya beda, kedekatan hati kita tuh beda. Ya jelek-jelek begini anak saya, ya jelek-jelek ya juga jelek-jelek gitu kan akhirnya. Jelek-jelek begini anak saya, nggak ada mantan anak, nggak ada mantan bapak, tapi kan ngomongnya jelek-jelek. Tapi kalau anak bagus, oh anak saya itu hebat, nah diakui. Begitu pula barangkali Allah Subhanahu wa taala. Kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yang proaktif menunjukkan kebaikan, maka Allah akan menjadi baik kepada kita. Ya, karena apa yang kita lakukan pasti akan dilihat oleh Allah. Allah itu cemburu. Cemburu itu dalam arti itu apa cemburu ya? Tersinggung.
Jadi kalau ada hambanya melakukan dosa, Allah tersinggung. Tersinggung banget, tersinggung berat. Ibarat kita, lagi-lagi kita contoh sama anak atau murid atau pegawai. Ini pegawai udah dikasih bonus tiap tahun, ada apa kalau tiap tahun? THR. Setiap bulan ada lemburan, kita kasih lebih dan kita umrohkan. Malah leda-lede kerjanya. Datang telat, pulang cepat. Gitu ya. Kerjanya lambat. Lah gimana coba? Dongkol nggak antum itu? Dongkol nggak? Sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kira-kira begitu gambarannya. Kalau kita ini sudah dikasih nikmat segalanya oleh Allah, dikasih anugerah yang tanpa batas, lalu Allah minta terbatas dari waktu kita dan jerih payah kita, lalu kita nggak ngapa-ngapain kepada Allah. Allah kata orang Jawa mangkel, jengkel kalau kita maksiat. Udah dikasih apa-apa malah ngelawan, malah bangkang, malah nantang. Siapa yang nggak jengkel? Jengkel gitu. Allah cemburu kalau Allah itu, istilah bukan cemburu arti, Allah itu jengkel, tersinggung kalau hambanya maksiat. Ibarat kita udah kasih macam-macam sama orang, malah nggak ada apa namanya, nggak ada balas budi. Walaupun Allah nggak butuh balasan sebenarnya, tapi kita harus tahu diri kepada Allah itu. Kita ini dikasih apa sama Allah lebih dari yang lain, ya. Dan apa yang diberikan Allah dari kenikmatan itu, kalau kita ukur itu bisa terukur, harganya mahal ke rumah sakit tuh. Harga ginjal berapa, harga jantung berapa, harga oksigen juga berapa. Kalau masuk rumah sakit kan gratis ya. Gratis nggak Pak Dedi? Masuk rumah sakit gratis. Pulangnya yang bayar. Walaupun BPJS gitu. Iuran juga tiap bulan. Masuk rumah sakit gratis, pulangnya bawa kwitansi itu aja. Berapa Pak? Oh segini Pak. Udah. Kenapa? Ya masuk gratis, UGD gratis, pulangnya BPJS, bayar juga itu. Baru tahu bahwa nilai kesehatan itu Allah udah kasih segalanya deh. Lalu kita tidak berbakti, tidak menuruti. Kata orang jengkel, awas lo gitu ya. Lahum adzabun alim gitu kan kata Allah. Adabnya pedih. Itu karena kejengkelan Allah terhadap kita yang nggak berbakti. Sama dengan anak yang nggak berbakti kepada orang tua. Sama. Ya, kalau ada nakal, kalau bisa gua telan lagi itu nak. Saking jengkelnya begini telan lagi. Gimana telannya udah jadi gede begitu kan? Nah, karena saking jengkelnya, maka Allah juga sama. Maka ketika dikatakan innallaha yaghar wa ghiratullahi ayatiyal mu'min ma harramallahu alaihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tersinggung tuh. Dan ketersinggungan Allah adalah ketika seorang hamba melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Larangan sudah dipasang, dijebol. Dasar lo gitu kan. Gitu dasar lo. Udah dikasih tahu rambu-rambu, ini nggak boleh, ini nggak boleh, yang boleh ini. Padahal yang boleh lebih banyak daripada yang nggak boleh. Masih juga dia ngelanggar. Jengkel. Allah kan bisa marah, Allah bisa murka, gitu kan? Dan Allah bisa ramah, tergantung kita, gitu kan? Nah, bagaimana kita menjadikan Allah ramah, tidak marah-marah? Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ridho dan tidak murka kepada kita? Ya. Karena Allah murka itu apabila kita melakukan sesuatu yang menjadi larangannya. Oleh karena itu dikatakan oleh Rasulullah SAW, kita hendaknya tahu diri, selalu introspeksi, termasuk saya, gitu ya. Kita ini seringkali lupa diri karena jarang introspeksi. Lihatnya orang lain terus yang salah, nunjuknya itu orang lain. Coba ngaca deh, gitu ya. Ngaca gitu kan. Cermin lo cermin. Jangan sampai buruk muka cermin diapain tuh? Dibelah, dipecah. Oh, yang jelek cerminnya tuh. Yang jelek ente, bukan cerminnya, gitu kan? Digosok-gosok. Lah mukanya udah banyak jerawatnya ya, walaupun digosok-gosok tetap jerawatannya ada kan gitu. Maka yang perlu dibersihkan jerawat kita, bukan kacanya. Kalau bopeng muka kita, bukan kacanya. Nah, kita ini seringkali menyalahkan cermin. Lu yang salah, lu yang salah.
ente yang salah colok muka loh. Seringkali kita tidak mau koreksi diri, tidak mau introspeksi diri. Maka kata Rasulullah, orang cerdas itu mau koreksi diri dan mempersiapkan diri setelah kematian. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan diri dengan koreksi dan introspeksi. Wa amila lima ba'dal maut, setelah koreksi dan introspeksi dia akan persiapkan bekal untuk menuju kematian. Apa kematian yang harus disiapkan? Amal. Allah itu nggak nuntut kita menang atau kalah, sukses atau gagal. Allah nggak nuntut itu. Ya nggak? Misalnya kita berjuang kok kalah, DKI kalah, Depok kalah, Bekasi kalah, Jabar. Allah nggak nuntut kamu kalah. Yang dituntut Allah berjuang. Perjuangan itu tidak selalu menang. Ada kalahnya juga. Rasul aja pernah kalah. Coba dalam perang Uhud kalah Rasulullah bersama para sahabatnya. Lalu bagaimana? Nyalakan siapa? Ya nyalakan diri sendiri. Karena nggak komitmen, nggak istiqomah, Rasul menjaga perintah Rasulullah, tergoda oleh ghanimah. Padahal Allah yang jaga itu. Dan Nabi itu ditopang oleh malaikat. Kok bisa kalah? Ya bisa. Itulah dinamika watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Maka yang dituntut adalah perjuangan dan pengorbanan, bukan hasil dan kemenangan. Kemenangan dan hasil, prestasi dan posisi itu Allah yang menentukan. Kita dituntut ikhtiar. Hasilnya serahkan kepada yang maha benar, Allah Subhanahu wa taala. Maka ditanya oleh Allah Subhanahu, kenapa kamu kalah? Enggak. Kenapa kamu menang? Allah enggak nuntut itu kok. Kamu sudah berjuang, udah ya Allah. Kamu kalah, iya ya Allah kalah, gitu kan? Kamu menang, alhamdulillah, anugerah kok. Jadi itu tilmul kaman tasya, wa tanzi'ul mulka mimman tasya, ya, wa tu'izzu man tasya, wa tudhillu man tasya. Biyadikal, semua dipegang Allah itu kebaikan. Kalah menang itu baik. Itulah sebabnya orang mukmin itu tidak akan menyesal dan tidak akan menyerah saat kalah. Dan tidak busung dada saat menang pilkada. Nggak jumawah, gitu kan? Itulah sebabnya Rasul mengatakan ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu lahu khair. Wa laysa dzalika illa lil mu'min. Idza asabathu sarra'u syakar fakana khairun lahu. Wa idza asabathu dharra'u sabar fakana khairun lahu. Sangat mengherankan dan mengagumkan urusan orang mukmin. Seluruh urusannya baik. Dan itu tidak pernah terjadi kecuali pada diri seorang mukmin sejati. Kenapa? Idza asabathu sarra'u syakar, bila mendapatkan anugerah dia bersyukur. Bila mendapatkan musibah dia bertafakur, sabar. Enggak kemudian stres, lalu depresi, bunuh diri, minum baygon rasa stroberi, ya tetap mati. Nggak bisa nyalain orang sana sini. Kamu sih gara-gara ngomong begitu, kamu sih yang nggak bener, kamu sih kurang partisipasi, kamu kurang terima. Semua disalahin. Kalau menang, oh saya jagonya yang menang, lawan sendal jepit aja menang. Itu mulai sombong tuh. Padahal semuanya harus perjuangan. Yang dinilai oleh Allah adalah kontribusi dan partisipasi. Kalaupun belum mendapat posisi dan prestasi, itu karena takdir ilahi. Dan sambil koreksi diri, introspeksi apa yang pernah terjadi. Begitu kira-kira, Allah a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini bermanfaat dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan kaji urgensi daripada muraqabah dan bagaimana cara memperoleh muraqabah. Kalau sudah kita peroleh, bagaimana cara merawatnya. Nanti yang ketiga ada seri berikutnya, tahapan-tahapan muraqabah. Itu saja barangkali sebagai muqaddimah. Sampai di sini kita akhiri. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.